Shalom adik-adik, apa kabar? Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Pada udah sarapan belum? Kau udah sarapan belum? Belum. Oh belum, kakak udah sarapan? Udah. Udah, walaupun kita sudah sarapan atau belum, kita harus tetap semangat, oke? Oke. Sebelum kita memuji Tuhan, kita bersatu dalam doa dulu yuk. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini karena kami dapat beribadah. Tuhan sudah memberikan hari yang cerah. Terima kasih itu semua karena anugerah Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan tolong yang jaga kami Tuhan. Tuhan yang tolong pimpin kami. Tuhan yang tolong berkati dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini supaya berjalan sesuai kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Musik. Kita pakai gerakan ya. Bila roh Allah ada di dalamku. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Dekatan yuk. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Dari awal lagi yuk. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Sekarang yuk. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari seperti daun menari. Yuk kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Masih tetap semangat kan? Yuk kita lanjut lagi untuk memuji Tuhan. Oke. Yuk kita sambil tepuk tangan. Bercurah di tempat ini, Tuhan yang ajaib menurunkan umatnya. Roh Kudus bercurah bagiku,
belenggu bersama dikatakan. Mari bersorak bagi Dia. Tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Yuk kita, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita persiapkan hati kita. Sebelumnya, yuk kita ambil sikap untuk lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau menyembah Tuhan lagi sebelum mendengar firman Tuhan. Yuk, kita buka hati. Kita buka hati berarti kita mempersiapkan hati kita. Kita fokus, tidak main-main lagi dengan atau tidak fokus dengan ini. Jadi kita harus fokus pada ibadah ini. Rohmu yang hidup penuhiku. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku.
adik-adik. Ya, ketemu lagi dengan Kak Silvi di sini ya. Tadi kita sudah memuji menyembah Tuhan dan saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita berdoa ya adik-adik, kita minta pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pada hari ini kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan Kau yang pimpin setiap kami, supaya kami boleh mengerti akan isi hati-Mu. Berfirmanlah Tuhan dan kami siap hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap adik-adik katakan amin. Oke adik-adik, Kak Silvi mau tanya dulu nih adik-adik. 2 minggu yang lalu kakak kita Kak Ida menyampaikan firman Tuhan tentang apa adik-adik? Coba siapa yang ingat? Nah, tentang apa? Tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Oke, nah Kak Silvi mau ulas sedikit ya. Kita mau ingat lagi bagaimana pada waktu itu Tuhan Yesus ketika akan naik ke surga, Dia berpesan kepada murid-muridnya supaya tinggal di Yerusalem dan menunggu janji Bapa digenapi. Apa itu janji Bapa? Tentang datangnya Roh Kudus adik-adik. Nah, murid-murid menaati perintah Tuhan, mereka diam di Yerusalem. Dan apa yang terjadi adik-adik? Pada waktu itu mereka berkumpul di Yerusalem di suatu tempat. Kita mau baca sama-sama ya di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 5. Kita mau lihat apa yang terjadi. Ayat yang pertama ya adik-adik. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Nah, itu yang terjadi adik-adik pada hari Pentakosta ketika murid-murid mereka sudah sabar menunggu janji Tuhan ya, yaitu apa? Tentang datangnya Roh Kudus. Nah, yang terjadi adalah ketika mereka sedang berdoa, tiba-tiba ada deru angin yang sangat keras memenuhi ruangan itu. Bagaimana suaranya mungkin seperti itu ya adik-adik. Dan kemudian apa yang terjadi? Ada lidah-lidah api hingga pada mereka. Kalau adik-adik nyalakan lilin, adik-adik bisa melihat ya, ada seperti lidah yang di atas lilinnya. Nah, yang seperti itu ya namanya lidah api. Nah, itu yang terjadi. Dan seketika itu juga murid-murid Tuhan itu berbahasa yang lain yang belum pernah mereka pelajari. Bahasa-bahasa dari bangsa-bangsa di seluruh dunia. Dan yang dikatakan adalah perbuatan-perbuatan yang besar yang terjadi pada masa itu ya. Nah, ketika itu mereka menyaksikan bagaimana perbuatan Tuhan yang luar biasa. Wah, adik-adik, luar biasa ya. Bagaimana Tuhan kita ketika Dia akan pergi meninggalkan kita, Dia tidak membiarkan kita sendirian loh adik-adik. Dia mengirimkan Roh Kudusnya. Pada waktu Tuhan Yesus hidup di dunia ini, Dia hanya bersama-sama dengan murid-muridnya, hanya bersama-sama dengan orang-orang yang di sekelilingnya. Tapi pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Dia tidak tinggalkan kita sendirian. Dia kirimkan Roh Kudusnya, berarti berbentuk roh. Jadi bisa di mana saja, termasuk gak cuma pada waktu hari Pentakosta adik-adik, tapi pada saat sekarang juga Dia ada loh adik-adik. Bagaimana kita memiliki Allah yang luar biasa adik-adik. Nah adik-adik, kita perlu Roh Kudus loh adik-adik. Kenapa? Karena Roh Kudus itu yang akan mengajar kita, yang akan memimpin kita, yang akan menolong kita. Kak Silvi mau kasih ilustrasi ya adik-adik. Ilustrasi itu adalah gambaran ya, supaya adik-adik bisa mengerti seperti apa sih Roh Kudus itu yang menolong dan mengajar kita. Nah, Kak Silvi mau tanya dulu di sini. Di sini ada kakak-kakak loh. Mesti adik-adik nggak lihat ada kakak-kakak sekolah minggu di sini.
Coba siapa yang punya balon? Ada yang punya nggak? Saya punya kakak. Oh, nih Kak Neni punya balon. Dari adik-adik kita lihat. Kak Neni mana balonnya? Balon loh Kak Neni, mana? Nih balon, tapi bohong. Ih, adik-adik Kak Neni kok bohong? Nggak boleh bohong loh Kak Neni. Tuhan Yesus aja nggak bohong. Waktu dia menjanjikan Roh Kudus, dia betul loh genapi. Mana coba? Ada nggak balonnya? Ada punya. Coba ambil dulu. Bentar adik-adik, sabar ya. Nih Kak Neni jahilin ke Silvi nih. Sebentar, tunggu ya. Ada? Oh, ada kakak, ternyata. lihat. Bener nih sekarang balonnya ada. Ih, balonnya cantik sekali, warnanya merah. Sini Kak Neni. Ih, balon ini dia bisa mengembang ya adik-adik karena apa coba? Karena ada udara di dalamnya adik-adik. Tadi mau kasih gambaran bagaimana Roh Kudus itu ya. Nah, Roh Kudus itu memang tidak bisa kita lihat adik-adik, tapi itu nyata dan bisa kita rasakan seperti udara di dalam balon ini. Dia bisa mengembang, dia bisa ada kekuatan untuk mengembang karena ada udara di dalamnya. Kak Silvi juga punya balon sih sebenarnya kan ini, tapi seperti ini. Balonnya kempes. Nah, adik-adik, orang yang tidak punya Roh Kudus di dalam dirinya seperti ini, tidak berdaya, adik-adik tidak punya kekuatan sama sekali. Nah, seperti itu kan ini. Oke, balonnya boleh disimpan kan ini. Tapi kan ini jangan kemana-mana ya. Nah, siapa yang di sini nggak punya HP? Pasti semua punya ya, apalagi sekarang belajarnya online, jadi harus nih punya HP. Nah, sama seperti HP juga, dia ada baterai di dalamnya adik-adik. Nah, baterai itu yang menghidupkan si HP ini sehingga bisa berfungsi, bisa berguna buat kita. Roh Kudus juga seperti itu adik-adik, dia bisa membuat hidup kita bercahaya, berguna buat orang lain. Tuhan bilang jadilah garam, jadilah terang dunia. Kita bisa bercahaya, bisa jadi terang, bisa berguna buat orang lain kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, selain itu juga Roh Kudus juga akan menolong, memimpin, mengajar kita tentang firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan juga menyertai kita kemanapun. Nah, luar biasa ya adik-adik. Tuhan tidak membiarkan kita sendirian, Tuhan selalu menyertai kita kemana saja. Karena ini, yuk kita peragakan ya bagaimana Roh Kudus itu selalu menyertai kita. Yuk kita mulai ya. Nah, Kak Silvi mau pergi nih ke sini. Roh Kudus ikut juga belok loh adik-adik. Nah, belok terus. Aduh, mau nabrak. Roh Kudus ngingetin loh adik-adik supaya kita nggak nabrak ya. Nah, Kak Silvi mau pergi lagi ke sini. Waduh, Roh Kudus luar biasa adik-adik. Dia tidak membiarkan kita jatuh, tapi selalu menopang kita. Nah, itulah pentingnya kita memiliki Roh Kudus di dalam hidup kita. Oke, terima kasih loh Kak Neni buat bantuannya. Ya adik-adik, kita sudah belajar bagaimana Roh Kudus itu penting dalam hidup kita. Makanya adik-adik, kita semua saat ini perlu tuntunan Roh Kudus. Bagaimana caranya? Kita minta Roh Kudus masuk dalam hati kita ya adik-adik. Kita mau belajar dalam ayat hafalan kita hari ini di Galatia 5 ayat 25. Kasih ulangin ya. Galatia 5 ayat 25. Firman Tuhannya seperti ini. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Seperti halnya tadi ya, sudah digambarkan bagaimana Roh Kudus menyertai kita kemana saja, dimanapun kita berada. Ketika kita di rumah, ketika kita tidur, Tuhan sertai senantiasa. Nah adik-adik, siapa di sini yang rindu menerima Roh Kudus dalam hatinya? Yuk sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, kita mau berdoa, kita minta Roh Kudus ya. Semuanya tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan Engkau sungguh mengasihi kami. Engkau sungguh peduli dengan hidup kami. Engkau tidak membiarkan kami sendirian, sehingga Engkau memberikan Roh Kudus-Mu atas setiap kami. Saat ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Kami minta Roh Kudus saat ini Engkau tercurah bagi setiap kami, bagi setiap adik-adik yang mengikuti ibadah pada hari ini. Kami percaya Roh Kudus
saat ini Engkau sudah masuk dalam hati kami, menguasai hidup kami, dan Engkau lah yang akan mengajar, memimpin, menyertai dan menolong setiap kami. Dan kami siap menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu dan saat ini. Kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Kalau sebentar juga kami akan berpisah satu sama lain, tapi kami percaya bahwa ibadah ini Tuhan sertai, dan pada kesempatan yang akan datang kami boleh kembali bertemu untuk beribadah bersama-sama. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai ya. Nanti kita akan ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.